Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurat dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, serta sholat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau. Teman-teman sekalian, satu hal yang tidak kita ragukan, bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka sudah menjadi keharusan kita, sudah menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal saleh. Bulan Ramadan ialah bulan yang suci, maka orang-orang yang mampu merasakan indahnya bulan Ramadan, nikmatnya bulan Ramadan, dan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan hanyalah orang-orang yang senantiasa mampu menjaga kesucian dirinya. Masuk bulan Ramadan namun tidak mampu menjaga kesucian akan menjadi hambatan yang sangat serius bagi kaum muslim untuk bisa merasakan indahnya dan nikmatnya bulan Ramadan. Ada 5 hal bagi setiap muslim yang perlu dijaga kesuciannya. Pertama, ialah kesucian secara fisik. Harus kita memastikan pakaian, kendaraan dalam keadaan yang suci dan bersih. Sama halnya dan dari kebersihan rumah, masjid di mana kita melaksanakan ibadah selama Ramadan. Kedua, yakni kesucian dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Dosa ada yang kecil dan besar, namun yang pasti dosa itu akan menjadi hambatan yang paling serius bagi setiap orang yang ingin merasakan betapa nikmatnya menjalankan puasa, menjalankan tarawih. Dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal soleh, sedangkan dosa besar tidak ada cara lain untuk menghapusnya selain bertaubat kepada Allah. Bisa saja seseorang mempunyai dosa setinggi langit, sedalam samudra, dan seluas alam semesta. Tentu apabila ia mau bertobat, maka ampunan Allah lebih luas dari dosa-dosanya. Ketiga, ialah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ada rasa iri, tidak senang dengan kenikmatan orang lain, dengki, menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, riya, ia yang suka memamerkan kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan pada orang lain, dan lain sebagainya. Dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Keempat, mensucikan dirinya dari perbuatan dan aktivitas yang tidak ada manfaatnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang bukanlah dari meninggalkan hal-hal yang terlarang,
bila seorang muslim bisa meninggalkan minuman keras, pencurian, perjudian, itu hal yang wajar dan biasa. Sebab yang demikian itu sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan hadis. Namun ukuran kebaikan seseorang muslim itu ialah seberapa mampu ia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Boleh jadi perbuatan itu boleh dan tidak berdosa bila dilakukan. Namun ukurannya ialah sebagaimana bisa orang itu meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna. Terakhir, mensucikan niat atau motivasi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali masih ada dari ibadah yang dilakukan dengan niat selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian itu harus segera dibersihkan. Niat adalah hal yang sangat pokok untuk dapat merasakan indahnya bulan Ramadan dan nikmatnya bulan Ramadan. Ibadah hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pribadi yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan, bila ada kesalahan dalam perucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.